Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan kalian secara berkelompok. Bu, kita mau belajar apa? Kenapa kita dibagi kelompok? Ya, jadi kita akan menerapkan konsep pembelajaran berbasis masalah ya anak-anak. Bu, saya mau nanya, saya baru dengar konsep itu, Bu. Itu pembelajaran seperti apa ya? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu adalah metode pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapatkan pengetahuan penting. Jadi, di sini Ibu akan membagikan beberapa topik. Nanti kalian pilih ya. Bu, saya masih nggak ngerti nih, Bu. Kira-kira tuh kita bakal dikasih masalah apa gimana ya? Begini, nanti kan Ibu akan memberikan beberapa topik permasalahan. Nanti kalian pilih, lalu kalian cari bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Bu, saya mau nanya, jadi misal permasalahannya mengenai masalah perekonomian di Indonesia, jadi kami cari apa penyebabnya ya, dampak dan cara mengatasinya gitu ya, Bu? Ya betul nih Ken, nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti Ibu bagikan ya kelompoknya. Baik, Bu. Ibu sudah membentuk kalian ke dalam kelompok ya. Untuk kelompok pertama Bulan, Majid sama Niken, dan kelompok kedua Tiara, Kamalia sama Safa. Majid, jangan diem aja ya. Iya. Sekarang untuk topik permasalahannya. Untuk kelompok pertama mengenai edukasi seks pada remaja, dan untuk kelompok kedua tentang pernikahan dini. Sekarang ayo ke kelompok kalian masing-masing. Bu, Ibu belum ngejelasin langkah-langkahnya kayak gimana. Metode pembelajaran yang digunakan itu di mana Ibu akan memberikan pembahasannya dan kalianlah yang akan mengembangkannya. Dengan kata lain, kalian yang aktif dalam kegiatan ini. Bagaimana? Kalian paham? Paham, Bu. Untuk soal pertama untuk kelompok edukasi seks pada remaja, dan untuk soal kedua untuk pernikahan dini. Kalian dengarkan baik-baik dan catat soalnya ya. Soal untuk edukasi seks pada remaja. Seorang siswa yang mendapatkan trauma di masa kecilnya, di mana siswa tersebut menjadi korban pelecehan, sehingga di saat siswa remaja dia menjadi pelaku dari pelecehan tersebut. Yang diketahui bahwa seks bebas pada remaja akan mendapatkan dampak buruk yang berkepanjangan untuk kehidupannya. Jadi, menurut kelompok 1, bagaimana cara mengatasinya hal tersebut? Apa dampak dan penyebabnya dalam hal tersebut, dan kembangkan sehingga dapat menemukan pemecahan masalah tersebut dan jelaskan. Baik, Bu, paham. Bu, untuk pengerjaannya seperti apa ya? Nah, untuk pengerjaannya kalian cukup catat di dalam kertas dan nanti akan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, jadi kayak yang tadi udah Bu Dini kasih tahu ya, kita tuh bakal nyari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi permasalahan ini kan permasalahan tentang seks bebas, seks di masa sedang ini. Kira-kira menurut kita nih, gimana sih dampaknya terhadap anak tersebut, terhadap korban, dan gimana sih cara kita mengatasinya? Untuk masalah trauma sendiri sih, menurut gue nih ya, kita bisa pakai konseling, karena dari proses konseling kita bisa untuk menyembuhkan luka si korban, biar nanti di masa depan tuh si korbannya nggak terganggu masa depannya. Iya nggak sih? Iya benar, gue juga setuju, karena kita kan dalam jurusan BK itu gimana semestinya kita juga bakal jadi seorang konselor atau seorang guru BK, dan kita juga bakal mengobatin tuh siswa, dan kita juga harus tahu gimana caranya siswa itu mengungkapkan masalahnya dengan nyaman kepada kita gitu loh. Ya, dampak yang terjadi dari adanya kekerasan seksual pada usia dini tentunya dapat menyebabkan trauma yang besar.
jadi membuat kehidupannya itu nggak sama lagi kayak dulu gitu. Iya, benar. Korban akan jadi sangat takut, mungkin dia bisa jadi trauma dan orang-orang sekitar malu dan mengasingkan diri sendiri. Benar-benar dampak negatif dari kekerasan seksual pada remaja memang seberpengaruh itu ya terhadap masa depannya ya, apalagi untuk tumbuh kembangnya dia dan masa depannya dia gitu. Cara kita sebagai calon konselor untuk membantu si korban itu gimana ya kira-kira? Gimana kalau misalnya kita gunain metode konseling perorangan dan pendekatan kepada si siswa supaya siswanya tuh lebih kayak merasa diperhatiin sama kita gitu loh. Ya kita juga bisa ngasih pengarahan kok, dengan memberikan pengarahan agar traumanya tuh sedikit demi sedikit tuh bisa hilang, bisa dia tuh ngurangin malu buat dia juga, ngurangin traumanya juga. Iya benar, kita sebagai calon konselor dan guru BK seharusnya kita membantu korban untuk bisa mengatasi masalahnya dan menyembuhkan trauma si korban ya kan. Kita juga harus bantu si siswa itu biar kita beriin pengarahan gimana caranya si siswa biar keluar dari rasa trauma yang ada di dalam diri dia sendiri. Ya, benar. Kita cari di Google aja. Ya. Iya. Oke. Arahannya Bu Dini tadi. Nah, jadi sekarang kita mulai diskusi aja nih. Oke, tadi kan kita ke bagian materi pernikahan dini. Sekarang menurut Syafa sama Kamalia, pernikahan dini itu apa sih? Menurut Kamalia, pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan di bawah umur dan yang belum memenuhi aturan usia yang ditentukan. Kalau menurut Syafa sih pernikahan dini itu yang dilakukan sama remaja di bawah umur sih. Jadi di bawah 17 tahun atau 19 tahun sesuai aturan berlaku gitu. Benar semua sih. Tapi sekarang kita cari tahu deh kira-kira penyebabnya apa dari pernikahan dini itu. Kalau menurut Ara kadang terpaku sama budaya, karena mereka kan ada perempuan yang mulai menginjak remaja langsung disuruh menikah gitu. Tapi ada juga sih yang ada faktor yang ekonomi keluarganya kan. Terus jadi keluarganya itu mungkin nggak sanggup membiayai pendidikan si anak tersebut. Jadi anak itu disuruh nikah pernikahan dini. Tapi yang paling marak sekarang itu tuh di masa pandemi ini ya, apalagi kayak ada kan di tayangan berita, jadi siswa SMP itu tuh nikah gara-gara jam sekolah gitu. Terus ini juga nih, pernikahan dini itu bahaya sebenarnya bagi wanita karena secara biologis gitu kondisi badannya kan belum memenuhi lah ibaratnya untuk mengandung kan. Terus habis itu kalau resiko penggugurannya itu gede banget, serem. Selain itu juga kalau menikah di usia dini yang belum cukup umur dan di bawah umur pasti finansial atau keuangannya itu belum memadai dan juga kesehatan mentalnya juga belum siap juga. Pasti ada binaan rumah tangga, mereka belum begitu siap. Kalau kalian suatu ketika dapat klien yang ternyata nikah muda, terus mereka cerita tentang perihal masalah rumah tangga mereka, kira-kira kalian memberikan layanan itu yang seperti apa? Menurut Kamalia, kalau memberikan layanan konseling perorangan, yang pasti kita harus mengetahui kenapa dia melakukan pernikahan dini tersebut. Nah, setelah kita tahu yang kita bisa memberikan edukasi ke dia mengenai dampak dari pernikahan dini tersebut. Nah, pendapat sama Kamalia, kita perlu mengedukasikan mereka juga mengenai pernikahan dini kan, supaya pada masa yang akan datang kasus-kasus seperti ini tuh nggak terjadi lagi. Nah, tadi kan tuh udah disaranin perihal layanan konseling apa yang akan diberikan kan, berarti itu udah masuk ke pemecahan masalah dari topik yang Ibu Dini kasih kita tadi. Terus kira-kira apalagi sih cara yang sekiranya bisa kita terapin untuk mencegah lonjakan kasus pernikahan dini di Indonesia ini? Tentunya dengan membuat edukasi yang bisa disebarluaskan sih, kayaknya poster atau tulisan mengenai jangan melakukan pernikahan dini itu. Kita bisa tulis apa saja dampak-dampaknya. Nah,
Jadi sebetulnya kita bisa ngepost tulisan itu kayak misal tadi poster atau apa di media sosial yang sekiranya tuh audiens publik bisa gampang aksesnya. Nah berarti kita tinggal tulis kesimpulannya. Ya, apa sih kita bikin? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pendidikan seks di usia remaja. Saya Muhammad Rizky Majid. Kemudian Saya Anika Saputri. Saya Bulan Fianzani. untuk yang pertama akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri. Pendidikan seks dipandang oleh remaja sebagai sesuatu hal yang menarik, bernilai positif, serta bermanfaat bagi mereka dalam membantu persoalan hidup remaja. Melalui pendidikan seks, remaja mampu mengarahkan perilaku seksualnya agar tidak menyimpang dari norma dan yang ada serta dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dengan kata lain, remaja memandang pendidikan seks sebagai alat untuk mencegah terjadi penyalahgunaan seks. Remaja menganggap pendidikan seks mampu menjawab keingintahuan dan rasa penasaran mereka akan segala hal yang berkaitan dengan seks. Oleh karena itu, remaja menganggap pendidikan seks sebagai suatu kebutuhan dan mereka tidak tabu. Sumber pendidikan seks yang digunakan oleh remaja adalah media massa, baik media cetak seperti koran, majalah, dan buku, maupun media elektronik seperti televisi dan internet, statement sebaya atau peer group. Oke, penjelasan selanjutnya akan saya bacakan. Dalam kultur masyarakat, kita sebagai masyarakat timur, kata seks hampir selalu berkonteksnya tuh negatif. Begitu mendengar kata seks yang terbayang dalam aktivitas yang terkait dengan hubungan kelamin, entah itu dilakukan oleh pria, wanita, atau sesama jenis, secara bahasa, seks mempunyai arti jenis kelamin. Namun, seks itu lingkupnya sangat luas. Berbicara tentang seks sebenarnya tidak hanya berbicara tentang hubungan seksual yang halal atau yang enggak. Seperti anggapan mereka selama ini, berbicara seks artinya kita membicarakan tentang kesehatan reproduksi, autonomi, psikologi organisasi reproduksi, penyakit menular, seks, dan lain-lainnya. Definisi seks juga bisa dilihat dari berbagai dimensi diantara seperti biologis, psikologis, medis, dan sosial. Kata seks umumnya sudah tak asing lagi di telinga para remaja karena mereka sering menerima berbagai informasi tentang seks dari media massa seperti televisi, internet, dan majalah. Pandangan remaja tentang seks sendiri tidak jauh berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Dari hasil wawancara, beberapa informan memberikan argumen yang serupa. Sebagai besar mengatakan ketika mendengar kata seks, biasanya pikiran mereka langsung terlihat pada hubungan intim atau hubungan kelamin. Terakhir, kesimpulan akan saya bacakan. Pertama, pendidikan seks dalam pandangan remaja sebagai sesuatu yang penting, bernilai positif, serta bermanfaat bagi mereka dalam membantu persoalan hidup remaja. Melalui pendidikan seks, remaja mampu mengarahkan perilaku seksualnya agar tidak menyimpang dari norma-norma yang ada serta dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dengan kata lain, remaja memandang pendidikan seks sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan seks. Remaja menganggap pendidikan seks mampu menjawab keingintahuan dan rasa penasaran mereka akan segala hal yang berkaitan dengan seks. Oleh karena itu, remaja menganggap pendidikan seks sebagai suatu kebutuhan dan mereka tidak memabukkannya. Kedua, sumber pendidikan seks yang digunakan oleh remaja adalah media massa, baik media cetak seperti koran, majalah, dan buku, maupun media elektronik seperti televisi dan internet, serta teman sebaya atau pergrup. Remaja banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan seks dari media massa dan teman sebaya karena
Sumber pendidikan tersebut dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terbuka dan transparan pada mereka. Pendidikan seks justru tidak dapat remaja dari lingkungan keluarga ataupun sekolah. Ketiga, pengetahuan seputar seks yang dicari dan dibutuhkan oleh remaja adalah pengetahuan tentang HIV/AIDS, menstruasi, penyakit kelamin, dampak atau resiko melakukan seks bebas, proses reproduksi atau hubungan seks dan gaya pacaran yang sehat. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik pernikahan dini. Yang pertama itu ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini yang akan dijelaskan oleh Kamalia. Ya, beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi. Di antaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dihendaki, yaitu MBA, married by accident, menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda, pernikahan dini, karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah, dalam rangka memperjelaskan status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan keduanya. Faktornya yaitu 1. Ekonomi, 2. Orang tua, 3. Kecelakaan, married by accident, 4. Tradisi keluarga, 5. Kebiasaan budaya. Dan selanjutnya dampaknya dibacakan oleh Tiara. Berikut adalah dampaknya. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Di sini dampaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita. Yang kedua, anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi pada kondisi tertentu. Anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya. Apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan dengan mengurus anak dan keluarganya. Sehingga hal ini dapat menghambat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang ketiga, interaksi dengan lingkungan teman sebaya akan berkurang bagi pasangan pernikahan dini. Hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Berikutnya akan dibacakan oleh siapa? Lalu untuk kesimpulan dari topik pembahasan kami yaitu mengenai pernikahan dini, yaitu adalah pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang salah satunya memiliki usia di bawah umur atau di bawah 17 tahun, baik pria maupun wanita. Jika melangsungkan pernikahannya seperti ini, maka dikatakan sebagai pernikahan pada usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan ini kalau di kota itu karena eranya sudah maju, itu jadi kurang banyak kasusnya. Tapi kalau misalkan di desa atau di perkampungan seperti itu tuh karena kebiasaan yang tadi sudah disebutkan, kebiasaan tradisi atau adat istiadat setempat, pernikahan dini ini pada dasarnya dapat berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja. Remaja yang hamil ini akan lebih mudah menderita anemia, lalu alergi selagi hamil dan melahirkan, yang merupakan salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi yang dapat memiliki dampak psikologis bagi pelakunya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pendidikan seks bagi remaja dan pernikahan dini, keduanya itu saling berkaitan, maka sangat penting dan sangat diperlukan dalam dunia edukasi. Karena banyak remaja sekarang yang candu akan hal-hal yang berbau negatif, seperti yang kalian jelaskan tadi ya. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru, terutama guru BK, harus mampu memberikan arahan dan pemahaman yang positif agar remaja tidak melakukan tindakan yang salah seperti menikah di usia yang belum mapan, bisa juga dikatakan di bawah umur. Ibu minta semuanya berdiri dan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1 dan 2 yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk hari ini. Ibu sangat senang melihat kalian semua yang aktif dalam diskusi kelas kita hari ini.